kali ya sih buat kayak gini. Betul. Pasti kira-kira bakal seru nggak ya? Seru banget dong pastinya, soalnya narasumber kita juga dari anak-anak Mutiara Bangsa yang hebat. Waduh, kira-kira siapa ya? Ci tahu nggak nih? Tahu dong pastinya ya, ciri-cirinya itu yang pasti dia bakal ada di setiap event-event sekolah. Terus dia juga nih bawel banget guys ya. Bawel ya, Jadi, pasti bakal iya. seru ini. Udah ketahuan belum sih itu siapa? Kira-kira siapa ya? Kalian pada penasaran? Pasti dong. Yuk kita panggil aja yuk. Ayo, Giselle, Main yuk. Halo teman-teman. Apa kabar Cishere? Aduh, aku lagi sendu-sendu aja sih. Sendu-sendu. Iya. Gak galau ya, tapi Gak galau, galau. sendu-sendu aja ya. Sendu, ya. Oke. Jadi kita mau ngapain di sini? Ya, Kak, aku dipanggil ke sini mau ngapain? Ya kita di sini Kita mau- seru-seruan dan ya. nanya-nanya ya. Mau dapat Mumpung door ini prize baru nggak? pertama kali kan. Door prize-nya dapat gak nih? Dapat gak ya? Duit lah minimal 20.000 buat saya pulang ya. Iya ada nanti. Nanti kita Aja ya. Iya. Belakang. Kayak nanti kita petik dulu pakai daun. petik pakai daun. Oke. Oke. Jadi di sini intinya aku mau diapain? Mau disandra kah? Diapa-apain? Ya Aduh, nggak bercanda. wow, Jadi kita tanya-tanya dulu nggak sih selama liburan nih gimana nih? Seru Selama kah liburan. atau gimana? Liburan kemarin ya? Iya berarti? dong. Yang 3 minggu, 2 minggu itu ya? 2 minggu deh, kita kayaknya lebih cepat ya Iya. masuknya. Aku di rumah aja. Di rumah Di rumah aja. Gak ada duit. Saya miskin. Oke. Terus kegiatannya mungkin pas Oh, kegiatannya PPS kan? Oh, kegiatan PLS nih, bukan liburan. Ih, padahal aku pengen cerita Oh, mau liburan dulu. Boleh. Aku jadi kayak ngendalin gitu, sorry ya. Boleh kalau Jadi, dari liburan aku kegiatannya. liburan itu bangun, melek mata, lalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wah, sangat suci Wah, sekali. aku iya, enggak guys. Terus udah gitu kayak ya udah bangun, makan, mandi, balik ke kasur, Kasur tidur, lagi, tidur tidur. siang kan, tidur siang. Itu tuh aku bangun biasanya jam 1 siang guys. Waduh. Jadi pas bangun 30 menit balik lagi ke kasur tidur lagi karena kan tidur siang jam 3 misalnya. Terus itu bangun makan, udah makan chat-chatan sama doi. Aduh. Celah ya. Atau nggak main game juga bisa atau nggak mungkin ngurus-ngurus segala macam program kerja OSIS ya. Karena kan saya kebetulan ketua Host, OSIS ya. yang host set ketas banget nih. Terus udah gitu ya udah tidur lagi, udah gitu doang. Gak jauh beda sama mungkin kita-kita. iya, Oh, benar. oke. Nggak sendiri, Kayak nggak hampir pasti. semuanya kayak gitu ya. Puji Tuhan. Oh ya. Iya. Dia lihat nih baru tahun ajaran baru pasti sibuk gak sih, Ci? Sebagai ketua apa murid? Sebagai ketos. Nah, Sebagai menurut guru. Cici waktu MPS kemarin kira-kira berjalan lancar nggak atau ada kendala? Yang MPLS kemarin ya, kita waktu itu, oh iya kita MPLS dulu ya. Kalau MPLS menurut aku lancar sih, hitungannya lancar, nggak terlalu banyak yang miskom, walaupun ada beberapa, cuman kan OSIS dievaluasi, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Kesalahan itu udah pasti ada, jadi tidak mungkin bisa seperfect apapun gitu kan, walaupun kita udah bersatu pasti ada aja kesalahannya gitu. Jadi ya dibilang sibuk ya sibuk banget. Ini aja sekarang sibuk banget. Ini salah satu hal yang harus dijalankan ya. Iya, betul. Ya kalau sebagai murid biasa aja sih. Bisa aja. Biasa aja sih. Ya Gak udah. ada mempersiapkan mungkin materi-materi kelas 12 gitu. Emang seorang Sharon belajar? Enggak. Aku tuh pinternya alamiah. Oh, Tanpa jadi- belajar kan aku nggak canda ya. Aku tetap harus belajar, tapi belajarnya tuh sistem kerja cepat. Jadi Oke. satu hari sebelumnya. Gitu. Ada lagi apa lagi nih? Apalagi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau Oh iya, ngomong-ngomong Cici belum berkenalan nih. Emang belum? Belum. Oke, Kita silakan kenalan dulu, kenalan dulu. Ya, kenalan kalian dulu nggak sih? Oh, kita dulu. Kalian, Oh, iya, kita dulu. kalian udah kenalan Kita belum? belum ya? Belum. Nah, Oke. Oke. Jadi di sini aku sebagai kok aku sebagai sih? Maaf. Nah, aku di sini sebagai Kok di depan gitu sih? bisa dikat. Broadcaster. Bisa dikatain. udah. Broadcaster. Oke, kita perkenalan dulu. Jadi nama aku Randa dan di sini partner aku. Halo, aku Keisha. Kalian bisa panggil aku Keisha. Nggak boleh kesayangan ya atau kesandung batu. Nggak Oh, boleh itu. Yang boleh siapa tuh? Yang Iya. boleh. Wah, bercanda. Itu di belakang aja ya. Iya, Oke, di maaf. belakang.
Ayo perkenalkan. Langsung saya. Iya, Oke, langsung aku pikir Cici kalian aja. mau kayak kasih hobi atau apa kayak. Hobi nanti aja di Belakang, podcast iya, selanjutnya. iya. Podcast selanjutnya, oke. Nanti di podcast selanjutnya kamu jadi tamunya ya. Oke, Nama boleh. aku perkenalan dulu ya. Mungkin beberapa dari kalian udah kenal aku. Aku Sharon Kurniawan. Biasanya dipanggil Sharon, Share atau Maren. Jangan panggil Lee, jangan panggil Kurniawan karena itu jelek ya di mata saya dan di pendengaran saya. Kecuali mama saya sering manggil saya itu. Terus jangan panggil saya sayang, Hani Bambang, Sweetie, manis nggak boleh karena itu buat orang spesial gitu. Terus aku itu duduk di kelas 12 IPS karena tidak mungkin saya 12 IPA karena otak saya tidak memadai. Di IPS aja saya masih istilahnya di bawah rata-rata, apalagi di IPA bukan di bawah rata-rata tuh jebol banget waktu saya tuh ya. Terus dari gitu saya sekarang di OSIS menjadi ketua OSIS tahun 2023 sampai 2024. Oke. Kacamata. Nah, karena udah duduk di bangku panas ini ya, Ci ya. Emang panas. Panas banget. Ya, kita mau nanya-nanya Cici mungkin seputar OSIS atau kegiatan Cici di luar atau hobinya juga ya. Kegiatan di luar. Iya. Berarti bukan OSIS dong sayang. Ya OSIS kegiatan luar. Beda. Ada komanya. Satu-satu dulu, satu-satu. Oke, dari OSIS dulu deh. OSIS. Kan Cici nih ngikut OSIS udah dari gen pertama Iya, sampai iya. sekarang udah jabat sebagai ketos. Mm. Nah, boleh dong kasih tahu motivasinya itu apa aja buat mau masuk OSIS? Oh, motivasi saya waktu masuk OSIS jujur aja nih saya iseng awalnya. Waduh. Iseng, bener-bener serius iseng. Aku tuh bener-bener iseng gitu kayak, bosen deh kayaknya kalau misalkan SMA tuh nggak ada kegiatan nih selain paling ekskul atau nggak ngerjain PR, tugas, project itu bosen gak sih kayak yang semua orang tuh pasti punya dan pasti ngelakuin. Nah, aku tuh tipikal orang tuh yang maunya ada yang sesuatu yang berbeda dari yang Spesial, lain gitu. ya. Istilahnya pick me lah ya kalau zaman sekarang. Iya, aku pengen beda dari yang Kayak lain. mencari kesibukan. Iya, mencari kesibukan. Sebenarnya kata bagusnya mencari kesibukan, bukan pick me ya guys. Jangan bilang kayak gitu, terus aku sedih ya. Nah, terus udah gitu ternyata pas di wawancara aku kepilih jadi salah satu paslon di generasi pertama tuh. Kalau kalian beberapa mungkin ada yang ingat, aku pernah jadi paslon juga dulu bareng sama Ci Sharon dan Ko Jason dan teman-teman aku yang lain. Terus udah gitu aku nggak kepilih karena saat itu aku juga belum siap mental buat kepilih ya. Tapi untung di saat itu juga voting aku udah mulai banyak ya saat itu ya, nggak yang dikit banget. Istilahnya masih adalah sekitar 50 lebih ke atas votingnya. Jadi aku masih kayak, oh berarti aku tuh bisa sebenarnya jadi ketua OSIS. Mungkin orang-orang mau juga gitu. Nah di saat itulah aku kayak, ya udah nggak apa-apa Sharon dulu aja karena aku merasa Sharon tuh lebih hebat dari aku, jauh lebih hebat daripada aku. Aku cuma menerusin aja. Terus ya udah selama OSIS itu ya karena OSIS generasi pertama kita sibuk banget, bener-bener sibuk banget, banyak banget hal yang harus dibuat. Yang istilahnya di generasi kedua tuh udah kebuat, jadi tinggal dilanjutin. Sedangkan di generasi pertama tuh masih acak-acakan banget, belum terstruktur dan belum keatur banget. Jadi masih banyak deh yang ancur-ancur gitu. Istilahnya classmate aja tuh susah gitu. Kalau sekarang kan classmate ya udah tinggalin aja kan. Kalau dulu tuh kayak susah banget, benar-benar susah banget gitu kayak susah banget nih ngejalanin classmate. Padahal sekarang mah ya udah ada strukturnya, udah ada template-nya nih, tinggal diubah-ubah dikit aja gitu. Nah, terus yang sekarang aku calon lagi menjadi paslon gitu. Paslon lagi nih. Ya, waktu itu sekarang jadi sama Pasha ya, waktu itu sama Pasha ya. Terus puji Tuhan aku kepilih menjadi ketua OSIS. Awal-awal jujur deg-degan, agak-agak kayak aduh takut nih jadi ketua OSIS. Kayak gimana sih megang OSIS yang istilahnya organisasi gede ya di sekolah ya, organisasi salah satu organisasi di sekolah, harus ngebantu guru dan harus ngedengerin murid gitu, yang dimana guru dan murid punya pandangan yang berbeda. Jadi kadang tuh kayak gitu kayak susah banget nih. Tapi untungnya untung banget anak-anak OSIS aku yang sekarang tuh baik-baik semua, termasuk mereka berdua nih. Itu baik-baik semua, semuanya rajin, semuanya juga bisa, semuanya jalan sendiri. Bener-bener tuh mereka apa-apa tuh inisiatif dan aku nggak harus mikir setiap saat karena aku tuh pelupa. Gitu. Aku nggak mau lupa, guys, ini aja sebenarnya aku lupa. Oh iya ada gitu. Tapi ya udah, ternyata anak-anak OSIS aku tuh rajin-rajin, mereka juga ngedengerin banget, mereka juga apa namanya bersyukur, apa ya gimana ya, kayak nggak komplain gitu, dipimpin sama aku tuh nggak komplain gitu. Mungkin komplain di belakang, tapi ya udah selama di belakang nggak apa-apa. Tapi kalau di depannya tuh mereka benar-benar kerja sebisa mereka dan perfeksionis banget. Jadi aku bangga sama mereka. Ini salah satunya. Ya kalau OSIS itu. Terus ada apa ya kegiatan di luar? Kita lanjut ke OSISnya dulu aja kali ya. Pengen banget nih denger OSIS. Soalnya menarik banget tentang OSIS di Cisyaran, soalnya aktif banget. Bawel ya. Nah, kan nih yang Cici Sharon udah
kasih tahu ke kita ya, udah banyak banget kegiatan yang udah Cici lakuin. Tapi kan Cici kan seorang siswi ya, Iya, murid iya. gitu. Tipsnya dong buat ngebagi waktu ke organisasi dan Aduh. murid belajar gitu. Aduh, kalau bagi waktu jujur aja sampai sekarang nggak bisa loh. Masih banyak banget pelajar ya, kalian lihat aja aku bukan anak ranking 3 besar ya. Dulu aku pernah jadi anak ranking 3 besar waktu aku jadi sekretaris doang. Tapi sekarang pas jadi ketua OSIS tuh semuanya terbagi banget. Bener-bener tuh istilahnya aku bingung mau prioritasin OSIS dulu apa pelajaran dulu ya gitu. Sedangkan setiap aku nanya, guru ada yang bilang pelajaran dulu dong, tapi sedangkan ada juga yang bilang OSIS dulu dong. Aku jadi bingung kan, jadi kayak OSIS dulu apa pelajaran dulu, aku harus kemana dulu nih, aku bingung gitu. Terus kayak ya udah akhir-akhirnya aku mikir sampai malam tuh biasanya ya, alasan saya bergadang itu bukan untuk pacaran ya, karena kadang ya itu ini doi saya ini nggak selalu on gitu, nggak gitu ya, cuman istilah saya suka mikir kayak yang mana dulu nih yang dikerjain gitu kan, enaknya yang mana dulu dan besok tuh harus kerjain apa dulu gitu. Nah kadang jujur saya lebih memprioritaskan OSIS karena ternyata program OSIS tuh masih banyak yang belum jalan, jadi aku harus kayak ayo nih kerjain dulu deh, ini kerjain dulu deh, ini kerjain dulu gitu. Tapi kalau di siswa kan istilahnya kan sekarang masih new banget nih, masih kayak renggang, nggak ada ujian yang gimana, paling cuma ada PR sama ujian harian yang istilahnya ya nggak apa-apa lah, bisa dihandle gitu. Jadi aku mikir ya udah OSIS dulu aja gitu. Jadi kalau bagi waktu belum ahli. Saya bukan orang yang ahli bagi waktu. Bisa dilihat kan mata saya. Masih begadang. Bisa dilihat banget ya, ketara. Nah, pertanyaan selanjutnya gini nih. Kan Cici juga udah dari generasi pertama sampai generasi 2 udah ketemu banyak orang dengan sifat-sifat berbagai banyak itu ya. Gimana sih cara Cici mengatasi perbedaan saat pendapat kalian, cekcok kalian tuh gimana? Cekcok sama siapa nih? Siswa Sama apa? anggota lain. Oh, anggota. Sebenarnya jujur ya, dari OSIS pertama sampai sekarang tuh kita nggak ada yang berantem gimana sih? Kayak ya udah biasa aja. Iya paling ya ada lah pasti yang ngegosipin satu sama lain, misalnya mungkin dulu kan ada kakak kelas sama adik kelas ya. Jadi agak ada senioritas sama junioritas juga ada gitu ya. Jadi kadang yang kelas 11-nya kelas 10-nya ngegosipin kelas 11-nya, yang kelas 11-nya ngegosipin kelas 10-nya, atau bahkan yang SMA ngegosipin yang SMP dan sebaliknya. Cuman yang aku ngerasa bagus dari dulu sampai sekarang itu kita nggak pernah taruh itu di pekerjaan. Jadi kita benar-benar profesional, even kita saling benci. Misalnya aku benci sama kamu misalnya nih, misalnya di luar nih aku benci sama kamu nih, misalnya kayak entah ada kasus apa, tapi pas lagi begini kan ya udah kita seakan-akan gitu. Kita nggak saling benci gitu, tapi kita saling menyayangi gitu, walaupun gimmick ya, tapi nggak ada cekcokan yang gimana sih. Jujur orang-orangnya nggak ada yang beda-beda banget, bedanya cuma yang kali ini memang lebih semangat karena masih fresh. Kalau yang masih awal-awal banget. belum ke ujung-ujung nih kita. Nanti kalian lanjut semangat ya. Semoga ya. Amin. Oke, berarti nggak ada ya, masih belum ada. Aman. Masih belum ada. Jangan sampai ada. Ya. Jangan sampai ada. Oke. Susah senangnya apa sih ngejalanin OSIS nih? Dari senangnya dulu kali ya. Susahnya dulu nggak sih? Oh, susahnya dulu. Senangnya belakangan. Senangnya biar lebih kelihatan. Oke. Kalau susah, pertama bagi waktu, ya bagi waktu. Jaga kesehatan juga susah, karena aku aku punya asam lambung dan lain-lain gitu, jadi gampang gitu. Kalau kalian tahu, mungkin saya jarang senam, jarang jalan sehat atau apa. Ya anak-anak MPLS yang lama juga ngeliat saya waktu itu naik motor. Itu karena aku gampang tumbang guys, bener-bener segampang itu gitu. Terus kadang nggak ikut upacara, malah jadi protokol, karena menurut aku protokol itu kan di pinggir, di pinggir ada. Walaupun bertugas tapi di pinggir, jadi aku ngerasa aman, nggak masalah gitu. Minimal, walaupun aku nggak jadi peserta upacara, minimal aku jadi yang ngerjain gitu. Jadi ada rasa terbayarkan. Gitu. Terus udah gitu, yang ketiga tuh susah di bagian ngadepin kata-kata yang menyakitkan. Aku yakin banyak banget murid-murid yang di luar sana tuh komplain soal OSIS, pasti namanya kita kan nggak sempurna ya. Nah itu tuh susah banget, kadang tuh sampai nangis karena kayak nyakitin banget, kayak aku udah kerja keras nih, tapi mereka masih nganggap itu sepele, masih nganggap itu kayak oh ini kurang, berarti aku kurang gitu, berarti kerja keras aku dikurang, nah gue harus ngapain deh, aku ngomong kayak gitu. Terus aku kayak susah lah di bagian itu, mental juga kurang stabil, susah di bagian jaga mental ya. Terus yang keempat itu juga susah buat mikirin nih apa aja nih yang belum selesai, apa aja gitu, kayak lupa gitu, gampang lupa karena kan ada kewajiban siswa ya, jadi kayak harus oh iya ada ujian, oh iya ada ini, oh iya ada itu. Sedangkan kalau ada ujian besoknya saya baru tahu hari ininya gitu, jadi kayak iya ada ujian ya, aduh lupa gitu, dan mood belajarnya tuh berkurang
karena kayak aku udah mikirin mau kerja OSIS malah sekarang ada belajar, jadi dua-duanya ujungnya gak terkerjakan karena aku nggak mood gitu ya. Kemudian ya kayak cewek pada umumnya ya. Kayak susah-susahnya di situ-situ aja ya. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin seputar OSIS gitu Seneng ya. nggak? Iya. Senengnya Oh loh, iya. dia lupa. Senangnya. Masih baru soalnya dia, Ya, guys. sorry ya. Ya, dia gitu banget menang. Oke, senangnya sekarang. Jadi OSIS punya Pasti kalian senang dong. Malu. Seneng sih, jadi ada OSIS seneng ya, Iya. karena ada beberapa hal yang belum tentu semua dapat tapi kita dapat, tapi bukan berarti nggak adil ya, kan kita kerja juga gitu istilahnya kan. Gitu. Terus udah gitu jadi OSIS tuh enak juga di bagian kalau mau kuliah itu pasti ditanyain kayak kamu pernah ikut organisasi, dan dengan bangganya aku jawab pernah. Saya OSIS Ikut kelas. Oh, dulu saya belum kelas dulu. Kalau sekarang ya bisa dengan bangga bilang oh saya ke kelas gitu. Tapi bukan berarti sombong ya, membanggakan itu kan nggak salah. Betul. Terus udah gitu senangnya lagi dibanggain sama orang tua. Iya, papa mama aku tuh bangga banget aku jadi anak yang istilahnya masih bisa berprestasi tapi jadi OSIS juga, dan sekarang nggak jadi ketua OSIS. Walaupun mereka jujur agak khawatir, tapi ya di sisi lain mereka banggain tuh ke teman-teman, anak gue OSIS ya biasa ibu bapak-bapak ya jadi gitu. Terus udah gitu senangnya juga disayang guru, disayang guru. privilege. Iya, enggak juga. Sebenarnya murid bisa, cuman istilahnya dulu tuh aku nggak pernah disayang guru guys. Oh. Bukan sebelum jadi OSIS ya, cuman di sekolah lama Di atau di sekolah. sekolah sebelum-sebelumnya itu aku biasanya nggak disayang guru karena aku ngeselin. Itu kan sekarang kan ya udah taubat. Udah tobat. Sekarang Udah udah lebih jauh kalem. Iya, jauh. Walaupun nggak kalem banget. kalem. Apa itu? Tidak ada di Seorang vokal Cician berarti. kalem. Tidak mungkin, tidak mungkin ya. Jadi ya senangnya paling ya itu aja ya, banyak hal yang masih bisa aku senangin dan aku banggain. Nggak semuanya yang susah itu nggak terbayarkan. Jujur yang susah-susah itu malah terbayarkan banget. Apalagi anggota-anggotanya mereka. Jadi aku kayak, aduh anak-anakku ya. Sayang sekali. Sayang. Selalu keluarga nih kontennya aduh. Sudah? Ya kamu dong lanjut iya. Udah dong. senangnya. Nah, Oke. Bentar dikat ya. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin seputar OSIS, kegiatannya, kegiatan bagi di sekolah. waktunya, gimana ya, Ya, Kay? semoga kalian nggak bosan dengerin saya nge-OSIS. Tidak dong. Nah, kegiatan yang dijalanin di luar sekolah tuh apa aja? Soalnya ya, seorang Ciciaran yang aktif banget berorganisasi, ya nggak mungkin nggak ngikutin kegiatan di luar. Kegiatan di luar tidur, nggak canda. Ada kegiatan di luar ada. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu juga ya, karena ke-spill. Sebenarnya aku ngerahasiain guys, tapi ternyata aku udah spill. Maaf banget. Keceplosan. Iya, aku keceplosan. Aku ngomong, mesti aku ngomong. Oke, kegiatan di luar aku. Mungkin beberapa dari kalian yang udah follow IG OSIS pernah ngeliat postingan aku juara di bela diri Wing Chun nasional. Ya, itu aku menjuarai juara 1, puji Tuhan tahun lalu ya. Keren banget. Ya, itu aku Bangga sekali. usaha gitu. Jadi aku ya ada ikut kursus bela diri di luar. Kursus aku nih nggak deket ya guys, jauh. Kursus saya nih bisa sejam perjalanan dari rumah ke tempat ya. Jadi aku kegiatan di luarnya itu, terus udah gitu ya kadang puji Tuhan ya kepilih jadi atlet di situ juga dan menjuarai dari udah 3 tahun aku juara ya. Jadi tahun pertama aku juara 2 nasional, tahun kedua juara 1, dan tahun ini juara 1 lagi. Bedanya tadi tahun pertama kedua itu online, jadi kurang kerasa. Masih itu. Iya, jadi pas di tahun yang kemarin itu offline, aku kayak ngetes nih, bisa nggak ya juara 1 gitu. Jadi kayak juara 1, kaget, nangis, aku kayak Dibayarkan ya. ada lagi. Apa tuh? Aku tuh ada ikut les semacam buat entertainment, bukan jadi idol, bukan. Tidak mungkin muka-muka saya ini jadi idol ya. No, jauh banget dari Jennie Black. bisa aja nggak sih kalau misalnya Gimana ya? Agak jauh guys, agak jauh ya. Karena jadi idol tuh susah ya, dan aku nggak bisa dance. Sedikit info, nggak bisa dance. Seorang Sharon nggak bisa dance, jagoan dia. Ini jago nih. Kalau nggak salah kamu anak penari juga nggak sih? bukan nggak apa, minimal tuh mereka lebih Anak bagus. nyanyi, aku anak nyanyi. CL. Terus aku nggak mungkin jadi idol, tapi bisa nyanyi. Cuman aku nggak mungkin jadi penyanyi juga karena nyanyi itu lebih ke hobi, bukan ke sesuatu yang pengen aku seriusin.
Jadi aku les entertainment tuh lebih ke acting atau enggak presenting jadi MC Oh, ya. iya, Terus udah gitu bisa juga modeling, sama ada modern dance juga sebenarnya. Cuman aku nggak bisa dance jadi agak kurang di bagian itu ya. Cuman ya overall ya aku belum jadi apa-apa juga di situ, belum gimana-gimana karena masih belajar ya, masih awal-awal banget gitu. Belum aku kayak baru join beberapa bulan lalu deh, atau beberapa minggu, baru berapa minggu. Kalau yang Wing Chun kan udah lama nih, dari 3 tahun, kayaknya sekarang tahun keempat kayaknya, aku lupa kayak atau 3, aduh lupa, bukan lupa kan. Nah terus yang acting ya baru mulai, jadi jangan berharap saya bisa acting. Mungkin kalian udah pernah lihat saya di teater, tapi saya nggak sejago itu. Ya, masih agak-agak kayak gitu. Jadi biasa aja, santai-santai. Nah, yang bela dirinya itu tuh emang mau ngikut kegiatan itu dari diri sendiri atau dari orang tua, Cici? Awalnya, ini nih agak plot twist nih soalnya nih. Awalnya tuh Apa tuh? adik aku yang mau ikut. dia dulu. Iya, dia dulu. Jadi waktu itu tuh kan adik aku cowok, laki. Ya. Iya. Nah, jadi bapakku mikir kayak, si ini nggak usah sebut nama lah ya. Iya, Adik aku iya, nih apa? disuruh masuk ke bela diri dan kemudian aku ketemunya Wing Chun. Dan situ tuh di saat itu tuh Wing Chunnya ini lagi hype banget karena Ip Man keempat ya. Kalian tau film Ip Man nggak sih? Apa tuh? Ada pokoknya ada, nanti tonton Oh, ya. Itu iya. bagus filmnya ya. Itu Oke. film kungfu, mungkin kalian udah ada yang tahu. Nah, itu Ip Man keempat baru keluar dan aku ngeliat ada orang open les di situ. Nah, terus udah gitu ya udah dong, papaku nanya-nanya, dimasukin lah nih adik aku. Terus udah gitu papaku nanya lagi ke aku, kamu nggak mau ikut sekalian biar kamu ada kegiatan? Karena saat itu aku lagi nggak ada les ya. Biasanya aku juga dulu banyak les, jadi kayak agak aneh kalau nggak ngeles gitu, jadi harus ngeles gitu. Nah, aku kayak ya udahlah ikut aja buat nemenin adik saya. Jadi tujuan awal aku tuh bukan dari diri sendiri, bukan dari suruhan orang tua, tapi iseng lagi tuh, iseng lagi. Iya, aku mau nemenin adik doang guys, karena aku mikir kayak nggak mungkin saya jadi pentolan juga. Paling ya kan kadang zaman sekarang banyak yang catcalling, banyak copet, begal ya, maksudnya istilahnya aku juga kadang pulang sendiri karena nggak mungkin sama doi LDR ya, nggak bisa ya. Terus udah gitu even dijemput pun tetap harus hati-hati kan, nggak ada yang tahu ya. Jadi aku ngerasa kayak ya udahlah ikut aja, siapa tahu menambah ilmu. Lagian katanya kalau bela diri tuh bisa nambah jalan otak juga, karena kita ngapalin gerakan. Iya gitu. Jadi aku mikir kayak ya udah dah, daripada bosen di rumah gitu mending ikut aja gitu. Udah akhirnya ikut dong. Pas ikut tuh karena aku memiliki kebiasaan untuk jadi perfeksionis ya, jadi aku nggak mau tuh sampai kayak gue nggak boleh jelek banget nih, harus bagus gitu. Nah ya udah, Jadi aku niat ikutin. gitu. Iya, jadi niat. Jadi suka Ternyata. nih, iya jadi suka. Nah pas jadi suka kaget-kaget tiba-tiba kepilih jadi atlet nasional. Itu tiba-tiba tuh, terus ya udah kayak oh ya udahlah coba kita jalanin dulu. Papaku juga dukung kan, ya masa anaknya jadi atlet gak didukung. Papa saya tuh tipikal ngedukung banget. Jadi ceritanya iseng-iseng berhadiah ini. Iya, aku juga kaget pas aku juara. Jujur itu pertama kali aku kaget, aku di tempat makan pas tahu Sharon kamu juara 2 nasional. Nangis Di tempat nangis. Oke, malu jangan ditiru ya. Tapi nangis kayak masa iya juara sih, kok bisa. Nah udah sejak itu langsung serius. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang serius. Iya dong, karena naik level. Oke. Takut loh. Nah, dari bela diri ini udah berapa kali dapat piala? 3 kali ya? Iya tadi 3 Saya kali. tadi. Iya 3 kali 3 tahun udah. Jangan terlalu pamerin, aku nanti dibilang Gak apa-apa dong. sombong ya. Kita mengekspos anak-anak berprestasi di sini. Bukan akademik ya. Jadi kalian jangan insecure soal akademik karena saya nggak pintar juga dalam bidang akademik. Tenang aja. Kalau kalian pintar di bidang akademik maka bilanglah kalau gue lebih pintar dari Sharon karena itu benar. Oke. Berbanggalah. Kamu anak IPA berbanggalah. Anak kita berbangga. SMP. Pintar juga katanya nggak center. Enggak. Oke, ini udah Di penghujung acara. penghujung acara, udah mau selesai kita. Kok kamu kayak senang gitu? Enggak dong, enggak senang kan berakhir dengan Sharon ngobrol-ngobrolnya. Banget soalnya. Oh sedih. Mungkin ada kesan dan pesannya Untuk apa nih? Untuk apa untuk dulu? kita semua juga boleh. Bentar, secara apa? Secara apa nih? Aku sebagai ketua OSIS apa sebagai Ketua OSIS juga boleh.
menyemangati kita biar ngikut kegiatan-kegiatan di Betul luar dan ya. jadi aktif. Pesan-pesannya pasti yang nonton rata-rata murid Mutiara Bangsa nih. Pasti dong. Ya tapi kalau bisa yang semua juga kena ya. Jadi bagi murid buat murid-murid Mutiara Bangsa ya, kita semua kita harus jadi anak yang baik, nurut sama guru ya, walaupun guru kadang nasihatnya membosankan, tapi jangan salah, nasihatnya guru tuh bakal berguna banget di masa depan. Banyak banget yang aku lihat, oh iya ini pernah dinasehatin, oh iya pernah dikasih tahu tapi aku nggak ngelakuin. Jangan. Jadi turutin aja apa kata guru selama menurut kalian benar. Turutin juga kata orang tua ya, karena orang tua itu lebih dulu hidupnya daripada kita ya. Jadi mereka lebih tahu gitu. Jadi nurutin juga ya. Sama sebagai ketua OSIS, hargai OSIS-OSIS yang bekerja. Karena kan OSIS capek. Kalau saya sih cuma mimpin doang. Cuma Enggak, duduk. guys, enggak, Tolong guys. ya. Tolong ya. Aku gitu enggak? Enggak dong. Enggak ya. Enggak, aku Pasti lebih capek lagi dari osis-osis. capean dulu. Capean dulu ya, karena dulu aku sering turun lapangan. Kalau ini kan kadang cuma ngawasin doang. Jadi ya sebagai ketua OSIS aku bilang hargain OSIS-OSIS yang kerja. Sebagai murid Mutiara Bangsa jangan kayak ngebully yang OSIS atau bilang kayak OSIS ya begini begitu, karena itu mungkin ada tuntutan kerja. Tapi kalau misalnya ada anak OSIS yang ternyata tuh melenceng dari peraturan, misalnya dia pakai seragam gak lengkap, ya ini sindiran buat anggota OSIS ya. Terus kalau misalkan dia ngomong kasar atau apa ya, tegur aja nggak apa-apa, nggak masalah, karena itu salah. Kecuali mereka ngelakuin hal benar tapi kalian tegur, nah itu nggak boleh. Masa boleh. iya nggak boleh tuh, lihat Bener kok dong. disalahin. Iya bener kok disalahin sih. Jadi kalau mereka salah tegur aja, karena biasanya aku nggak bisa merhatiin mereka juga. Jadi aku minta bantuan kalian semua. Jadi kita semua saling kerjasama aja gitu. Udah sih kesan-pesan itu aja. Oke, makasih buat Sharon yang udah ngeluangin waktunya ya buat cerita-cerita di tempat kita ini. Iya, saya suka cerita-cerita kok. Iya. Mau denger lagi deh aku. Kalau mau ngundang dia lagi, komen-komen. Jangan kayak dia udah bosen ya, keburu bosen. Oke, makasih Sharon. Iya, makasih ya sudah mengundang saya merasa terhormat ya. Makasih juga anak-anak Musafian. Ya. Dadah. Sukses selalu podcastnya. Amin, makasih. Iya, makasih. Bye-bye semuanya.